Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Marhana Pasaribu. Saya berasal dari kampus Institut Agama Islam Padang Lawas, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sebelumnya di sini saya akan menyampaikan tugas dari dosen yang saya pilih di sini, yaitu yang pertama bab 1 yang berbunyi menikmati dan kehilangan kewarganegaraan. Next, kita masuk ke pasal 1 yang bunyinya menikmati hak-hak sebagai warga negara tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Apa maksud dari menikmati hak-hak sebagai warga negara tidak bergantung ke negara warga negaraan ini? Jadi di sini saya akan menjelaskan semampu saya ya. Jadi, pasal ini ingin menyampaikan bahwa setiap orang yang diakui sebagai warga negara tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, meskipun ia mungkin tidak bisa menjalankan atau memiliki hak-hak kewarganegaraan tertentu atau kenegaraan tertentu. Dan lebih lanjutnya, ada dua istilah penting di sini. Yang pertama, hak kewarganegaraan. Apa itu hak kewarganegaraan? Hak-hak dasar yang melekat pada suatu atau status sebagai warga negara, seperti hak mendapat perlindungan hukum, hak tinggal di negara itu, hak atas pendidikan, dan sebagainya. Nomor 2, hak kenegaraan. Apa itu hak kenegaraan? Hak-hak yang terkait langsung dengan keterlibatan dalam urusan negara, seperti hak memilih dalam pemilu, menjadi pejabat negara, atau membentuk partai politik. Jadi, pasal ini menjelaskan bahwa meskipun seseorang tidak sedang atau belum bisa menjalankan hak kenegaraan atau misalnya cukup umur untuk memilih atau dilarang sementara karena hukum, itu tidak menghilangkan haknya sebagai warga negara. Ia tetap diakui dan dilindungi sebagai warga negara. Next, di sini saya mengumpamakan, yaitu contoh yang lebih jelasnya, yaitu bayangkan ada seseorang yang sedang dipenjara karena kasus hukum. Dia mungkin tidak bisa ikut memilih dalam pemilu, tetapi punya hak sebagai warga negara, seperti hak untuk hidup, mendapatkan perlakuan yang adil, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, inilah isi atau maksud dari pasal 1 yang tadi, yang berbunyi menikmati hak-hak sebagai warga negara tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Oke, next, pasal 2 yang bunyinya anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dalam kandungan, dia dianggap tidak pernah ada. Nah, di sini maksud dari pasal 2 ini yaitu anak yang masih ada dalam kandungan seorang perempuan atau janin dianggap sudah lahir apabila hal itu mendatangkan manfaat atau hak untuk anak tersebut. Misalnya, jika ada warisan dari orang tuanya atau hak lain yang diperolehnya, maka si janin itu bisa diperlakukan seperti sudah lahir supaya bisa mendapatkan hak-haknya. Namun, kalau ternyata anak tersebut meninggal dunia sebelum lahir atau meninggal dalam kandungan, maka dia dianggap tidak pernah ada. Artinya, semua hak atau status yang seharusnya didapatkan menjadi gugur karena tidak pernah benar-benar hidup di dunia. Contoh jelasnya yaitu, misalnya, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan warisan, sementara istrinya sedang hamil. Maka si janin atau anak dalam kandungan tersebut berhak atas bagian warisan itu seolah-olah dia sudah lahir, asalkan nanti dia lahir hidup. Itu garis bawahnya ya, asalkan nanti dia lahir secara utuh gitu, hidup. Tapi kalau ternyata anak itu meninggal dalam kandungan, maka dianggap dia tidak pernah menjadi ahli waris dari ayahnya tadi, dan warisan itu dibagi hanya kepada ahli waris yang masih hidup. Atau seperti contoh kecilnya itu saudara dari si suami istri yang tadi.
yang telah meninggal, saudaranya seperti adiknya gitu kan, seperti atau sebagian dari, yang penting keluarganya lah. Nah di sini ini ini penjelasan dari pasal 2 tersebut, yang isinya tadi, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dalam kandungan, dia dianggap tidak pernah ada. Nah inilah yang saya jelaskan tadi maksud dari pasal 2 ini. Oke, next. Di urutan pasal ketiga yang berbunyi, tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak kewargaan. Maksud dari pasal ketiga ini yaitu pasal ini menyatakan bahwa tidak ada hukum di Indonesia yang menyebabkan seseorang kehilangan seluruh hak-hak sipilnya, seolah-olah ia sudah mati secara hukum, walaupun ia masih hidup secara fisik. Dengan kata lain, seseorang tetap diakui sebagai warga negara dengan hak-haknya, seperti hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikah, hak untuk membuat perjanjian, dan hak-hak hukum lainnya. Tidak ada hukuman yang bisa mencabut semua itu sekaligus. Contoh jelasnya seperti misalnya seseorang melakukan tindak pidana berat dan dipenjara. Walaupun dia dihukum, dia tidak kehilangan seluruh hak hukumnya sebagai warga negara. Dia masih bisa seperti menikah, mewarisi atau memberikan warisan, dan diakui secara subjek hukum. Dan kesimpulan dari pasal ini, pasal ketiga tadi, pasal ini melindungi hak dasar setiap orang, bahwa tidak boleh ada aturan hukum yang mencabut seluruh hak-haknya sehingga ia dianggap tidak ada lagi secara hukum walaupun dia masih hidup. Jika kamu butuh baik, demikianlah yang bisa saya jelaskan semampu saya dan yang bisa saya jabarkan mengenai pasal ke-1, kedua dan ketiga mengenai KUH Perdata, pembahasan KUH Perdata tadi. Kurang dan janggalnya atau ada bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Marhana Pasaribu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.